kita lihat dari urutan menu pertama ini kan kita ya isi data SKPD dulu kan. Nah kalau di soal nanti ada instruksi mungkin nanti data SKPD itu pakai NPM teman-teman. NPM-nya full saja ya, berapa digit NPM itu? Semuanya saja. Nah nanti beda kalau Saiba kan tidak bisa mengetik lebih dari 6 digit. Kalau Saiba nanti di soalnya hanya 6 digit terakhir dari NPM teman-teman. Atau apa ya, nantilah ikuti petunjuk, saya lupa. Nah, tapi kalau SKPD ini kode SKPD-nya adalah semua NPM teman-teman. Jadi ini pertama kan dikosongkan dulu ya. SKPD tidak kosong, ini ganti aja. Sesudah kosong itu nanti diganti. Kemudian kalau ini teman-teman sekarang ya saat belajar dibuka-buka apa saja akun-akunnya supaya tidak bingung nanti pas menjurnal ya. Jadi sudah tahu akunnya, strukturnya seperti apa. Nah kemudian baru masuk ke input. Ini nama program ya, nama program dulu di input dulu. Oke, sesuai dengan DIPA-nya. Nah baru masuk ke input jurnal. Nah input jurnal itu untuk anggaran di input 2 kali ya. Pertama di data anggaran ini yang detail semua marknya, jadi 6 digit ya marknya, ini kan kita input semuanya. Nah kalau pendapatan pada programnya 00 gitu ya, nanti di soalnya dijelaskan. Nah ini ya, nah, jadi ini nanti di next ini anggaran yang kita input ya, sejumlah program yang ada. Jadi anggaran di input per program. Ini kemudian sudah anggaran selesai, nanti tutup dari sini, masuk ke LRA dulu barangkali ya. LRA ini karena kita input anggaran lagi, tapi berdasarkan ini saja, gelondongan ya, estimasi pendapatan, estimasi perubahan sal. Ini ya. Jadi kalau tadi di input data anggaran, apropriasi belanja ini didetilkan ya. Kalau di sini kita cukup apropriasi belanja saja. Nah, terus ini bisa dilihat kan data total anggaran yang kita lihat ini seperti ini. Nah, ini kalau jurnal akrual teman-teman udah bisa ngelihat ini ya. Yang jurnal kas ya. Kalau jurnal akrual ini juga kan melihat ya. Nah, yang terakhir yang dibagikan ternyata masih ada kesalahan di sini ya. Pas dibuka transaksinya transaksi jurnal kas gitu kan, bukan jurnal akrual ya. Nah, ini saya sudah ubah. Nanti saya share lagi revisi 2 ya. Revisi 2 yang isinya pas kita buka jurnal transaksi akrual, kita klik preview, ini sudah akrual. Nah, dibandingkan kalau yang punya teman-teman, ketika klik preview, nanti yang keluarnya bukan yang, kan ini kalau kita masuk ke depan, ini kan persediaan tanah perkampungan alat-alat besar darat, ini neraca awal ya. Kita cek di sini, ini juga sama kan neraca awal. Nah, tetapi di teman-teman yang keluar ketika klik preview itu adalah yang di sini. Ini estimasi pendapatan ya, paling atas. Nah, ketika Anda klik itu keluarnya estimasi pendapatan. Jadi nyambungnya masih ke jurnal kas. Saya lupa belum ganti kodenya. Jadi keluarnya ke sini. Nah, yang sekarang yang di saya ini nanti saya share itu akan Anda tinggal copy CCDE-nya saja. Terus nanti otomatis sudah yang baru ini. Ada pertanyaan sampai sini? Nah kan sesudah jurnal kas, nanti kalau Anda mau mulai ngisi ya, Anda backup dulu kan, backup, terus nanti sesudah di backup akan
keluar. Nah, ini saya coba masuk ke layar berikutnya ya. Saya stop share yang ini ke layar Explorer. Windows Explorer itu ini. Nah, jadi sebelum dikompil yang tadi saya jalankan ini di C aplikasi akuntansi SKPD 1.0 ini yang masih filenya ACCDB, belum saya compile. Nah, ini nanti yang lama ini. Kalau nanti saya buka yang ini, yang tadi CD-nya, kalau yang lama ini teman-teman masih ketika dibuka apa namanya jurnal akrual gitu ya, preview itu masih isinya jurnal kas kan yang lama ini. Nah, ini saya ganti yang lama ini, nanti teman-teman kalau mau ditimpa juga boleh, tapi kalau mau jaga-jaga nanti ngecek-ngecek juga yang sudah di-input sebelumnya, ini bisa di-rename saja gitu ya. Di-rename menjadi misalnya versi lama ya, atau versi 11.09.05. Nah, ini yang ACCDE lama. Nah, backup juga sama, nanti ada versi-versi ya. Nah, jadi yang dijalankan memang yang harus ACCDE saja. Nah, saya belum punya ACCDE-nya. Jadi kalau saya bikin ACCDE, ini saya harus save as dulu ya. Save as dulu. Nah, tapi saya juga harus tetap punya ACCDB. Saya copy aja dulu di sini. Versi. Nah, di teman-teman sih ini nggak perlu ya, karena ACCDB copy. Ini saya kasih versi saja. Versi 20.09.11. Ini salah, ini tadi berapa? Ini harusnya maksud saya 20.09.05 ya, yang ACCDB. Yang ini ACCDB versi baru ya. Nah, ini saya jadikan ACCDE yang baru. Nah, nanti ACCDE ini saya kosongkan gitu kan. Sesudah itu, atau ini backup dulu ya. Yang ACCDE ini di backup dulu, nanti backup yang nah, ini backupnya, tapi yang ini kita kasih versi juga ya. Karena backup yang baru nanti isinya tanpa tanggal. Jadi ini kita kasih backup 20.09.05 gitu ya. 5 September 2020. Jadi ini pasangannya dan ini. Nah, yang ini nanti kita akan punya backup juga. Nah, tapi sebelum itu saya tidak usah ikut yang ini, sebentar saya di belakang saya ubah dulu supaya dapat ACCDE. Nah, ini keliru. Ini saya buka dulu sebentar ya. Saya buka buat ACCDE. Ini pada lihat Explorer kan ya? Layarnya. Layar saya yang tampil Explorer. Windows Explorer. Ya? Iya, Pak. Ya kan? Iya. Ya. Iya. Jadi nanti sebentar saya proses, nanti keluar ACCDE ya. Saya tidak tunjukkan memprosesnya karena tidak terlalu perlu. Ini dikompil namanya ya. Dikompil menjadi ACCDE yang tanpa tanggal ya. Yang ini kan harusnya ya. Yang ini ya, yang saya harus ganti ya. Aduh, salah. Tadi saya copy ya, yang ini ya berarti ya. Yang ini nanti menjadi ACCDE tanpa tanggal. Sudah ada ya. Nah, jadi yang baru adalah ini ya, aplikasi akuntansi SKPD 922 kan, jam 922. Jadi ini yang akan dibagi nanti ya, yang akan dibagi. Nah, cuma untuk dibagi Anda
baiknya yang kosong atau yang ada isinya? Kalau yang ada isinya, ini saya bagikan gitu ya. Kalau yang kosong, saya ini kan dulu, atau ini saya simpan dulu aja ya. Silakan nanti kalau mau minta yang kosong atau yang ada isinya, itu bisa nyampein ke saya ya. Saya simpan dulu misalnya di ini yang ACPDE. Banyak sekali. Ini aja di sini ya. Ini udah ada di sini saja. Nah, ini versi isi ya. Isi 200911. Nah, ini yang di sini saya ini ya. Ini saya kosongkan ya. Jadi saya klik. Nah, silakan saya stop share dulu yang lama. Nah, saya masuk lagi ke sana ya. Bisa lihat ya. Masuk ke akses lagi. Nah, ini kalau saya ini sudah ACCD ini sudah dikompil. Jadi nanti saya bisa ini pertama kosongkan transaksi ya. Jadi kosongkan transaksi, masuk dari pilih mode input jurnal, terus ke menu hapus data atau backup dulu ya. Kalau mau di backup, buka form backup lagi. Nah, ini kalau ada yang tidak jalan di sininya pas backup, itu rata-rata masalahnya karena belum di apa ya, lupa belum di bukan yang revisi lah kali ya. Ada beberapa karena beda itunya ya, runtime ya, runtime-nya silakan dijalankan yang pernah saya sampaikan ya. Runtime itu sebetulnya harusnya 2013 bisa ya, tapi kalau tidak bisa ada yang pakai runtime 2016. Ternyata runtime 2016 sudah bisa. Jadi Anda jalankan download dulu runtime 2013 terus dijalankan, nanti yang tidak bisa masuk ke backup ini nanti jadi bisa harusnya. Tapi kalau tidak bisa, jalankan runtime 2016 ya. Nah, kalau sudah bisa, oke. Nah, cuma runtime 2016 ada kasus lagi ya yang menggunakan runtime 2016. Ternyata nanti pas impornya tidak bisa katanya, karena sudah beda karena ininya ya, programnya bukan untuk 2016 tapi 2013. Nah, nanti kalau yang impor tidak bisa, bisa lapor ya, kita atasi seperti apa. Di sininya dibalikin lagi ke 2013 ya, atau makanya nanti kalau case-nya saya bisa lihat yang di 2016 kenapa, mungkin khusus yang 2016 kita kasih yang khusus ya, saya buat misalkan 2016 juga. Nah, kalau backup nanti kan keluar seperti ini ya, klik OK. Nah, itu nanti otomatis di akuntansi SKPD 1.0-nya juga akan muncul aplikasi akuntansi SKPD backup ya. Nah, backupnya ini berarti yang terbaru. Nah, kalau sudah di backup kan kita kemudian bisa dengan yakin menutup ya, menghapus. Jadi saya buka kembali ke sini. Nah, ini kan sudah di backup. Nah, sekarang kita bisa hapus ya. Jadi kalau teman-teman sih nanti teman-teman kosongkan dulu ya sebelum mengerjakan soal ujian. Nah, sesudah dikosongkan, kemudian kan ngisi transaksi. Kemudian sudah ngisi transaksi,
selesai, nah baru backup ya. Backup. Nah, backupnya jangan lupa yang lama dihapus dulu ya, supaya yang Anda kirim itu yang bukan yang latihan ya, tapi yang betulan ngerjain soal ujian. Atau dikirimnya bukan yang backup, tapi yang ACCDE-nya, yang memang Anda kerjakan di situ ya. Jadi jangan salah kirim file. Jadi nanti yang akan diminta dikirim adalah file backup ini atau file ACCDE-nya yang asli gitu ya. Dan yang kedua adalah hasil import dari Excel ya. Nah, ini kalau selanjutnya tadi saya sampaikan dari sini kita lakukan hapus data ya. Jadi hapus data. Nah, misalnya saya tidak akan hapus data semua dulu ya, untuk menunjukkan hapus data ini sudah berjalan bisa sebagian-sebagian ya. Misalnya, tapi jangan hapus data anggaran. Tidak menghapus ini dua, terus hapus betul di data anggaran. Ini kalau langsung hapus data anggaran, yang ini tidak dihapus, sia-sia meninggalkan hapus transaksi, hapus jurnal transaksi kas gitu ya. Tapi ini tetap ada, tapi anggarannya tidak ada, itu kan sia-sia karena kan transaksi itu pasti dikaitkan dengan anggaran. Jadi anggaran ini dihapus kalau memang akan menghapus transaksi. Kalau hapus semuanya langsung ke yang ini, hapus semua jurnal transaksi aktual dan kas. Nah, misalkan atau saya tunjukkan dulu ya. Tadi di sini kan masih ada ya input jurnal untuk buku basis aktual kan. Nah, ini kita hapus nih sekarang ya. Kita jurnal aktual itu jumlahnya ada 20, nomor transaksinya 22. Ya. Tapi tidak berarti 22 transaksi ini karena ada beberapa yang loncat kalau yang awal ini. Nah, ini misalnya saya hapus dulu jurnal aktual itu. Jadi saya hapus dari sini. Oke, gitu ya. Nah, ketika Anda masuk lagi ke sini, jurnal untuk basis luas sudah kosong, kan? Ya. Nah, kalau kita mau input transaksi, caranya sudah pada tahu kan ya? Sudah lancar ya. Jadi ini kita kasih misalnya neraca, nah, oke gitu ya. Nah, jadi setiap saya ngetik itu ada penyampaian begini supaya otomatis nomor transaksinya kita isikan gitu ya. Nah, jadi nomor transaksinya 1. Karena kalau nanti kita kalau 1 begini kan pertama tidak masalah, tapi kalau sudah nomor keempat, nomor kelima, kadang-kadang kita baca soal terus mau input lupa tadi nomor berapa ya, daripada klik back, yang penting saya bikin ada otomatis nomor transaksi itu bisa nambah saja langsung dari transaksi sebelumnya. Misalnya ini langsung kita tulis neraca awal ya. Tanggalnya 1/16/2016. Nah, ini nanti kode akunnya misalnya ada kas di bendara pengeluaran gitu ya. Terus ada apa lagi? Piutang apa aja yang ada di situ. Ada tanah gitu ya, tanah bangunan gedung ya. Terus ekuitas saja ya. Sesuai ekuitas 3. Nah, ini ekuitas ya. Nah, ya. Kasnya 5 juta gitu ya. Tanahnya 150 juta. Ini sebarang aja ya. Jadi di sini 155 juta. Nah, gitu ya. Jadi ini hasilnya. Nah, sebelumnya ini preview jurnalnya masih salah ya. Nah, kalau ini sudah benar. Nah, ini silakan nanti untuk review jurnal aktual untuk Anda memastikan sudah oke atau belum, bisa diganti ya file ACCDE-nya dengan ACCDE yang baru yang nanti saya distribusikan lagi. Nah, ini kemudian contoh menjurnal ya. Nah, kalau aktor LRA mau dihapus juga, nanti silakan masuk ke sini.
terus hapus jurnal transaksi kas, ya, nanti diisi lagi. Nah, kemudian kalau tidak, ya misalnya Anda backup lagi ya, backup lagi, sekarang backup yang sudah kita isi transaksi ini. Nah, backup itu nanti menimpa ya, backup yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi kalau teman-teman masih ingin ada keperluan ya terhadap backup yang lama, ini backup di file di Explorer kita itu diganti apa namanya gitu ya, menjadi backup yang ada penjelasannya backup tanggal berapa misalnya. Tapi kalau memang tidak sudah diperlukan lagi ya dibiarkan saja, itu otomatis yang ada di situ nanti yang backupan terakhir dari yang sudah kita kerjakan. Nah, sesudah itu yang kita lakukan adalah kembali ke menu utama ya, terus import itu di mana? Oh iya, terus baru masuk ke Excel ya, masuk ke Excel. Atau sebetulnya kalau nanti ternyata yang dikirim itu tidak harus impor ya, nanti kita pikirkan ya, banyakkan impor itu pada bisa atau tidak ya, kan beberapa laporan impornya tidak bisa gitu ya. Nah, alternatifnya nanti diumumkan ya, kalau tidak bisa impor, Anda masuk ke jurnal ini tadi, nanti input data anggaran ini, diklik jurnalnya ya, diklik jurnalnya, terus pilih di atas ini menu aplikasi SKPD ada ekspor ke Excel ini, ekspor to Excel spreadsheet ya. Jadi ini yang diklik ya. Kalau sudah diklik, nanti akan keluar, kelihatan nggak ini? Ada dialog ini ya. Ini bisa diidentifikasi mau disimpan di mana, ya. Mau disimpan di kalau di sini defaultnya ke dokumen, ke my dokumen ya. Nah, nanti Anda kalau supaya tidak bingung nyari, bisa saja Anda bikin defaultnya ke C aplikasi SKPD 1.0 itu ya. Nah, itu silakan dilihat. Cuma kalau yang diputuskan nanti yang dikirim adalah ekspor ya, berarti yang dikirim Anda file yang ini. Tapi kalau yang import ternyata ada bisa semua, ya kita pakai import ya. Nah, yang ekspor ini yang tidak bisa sementara ini yang kita identifikasi adalah teman-teman yang punya tadi runtime-nya adalah runtime 2016 tadi ya, 2016. Nah, kalau yang lain mudah-mudahan ada bisa. Ekspor mungkin beberapa dilihat, kalau tidak bisa tadi saya. Nah, mungkin terakhir ini saya sampaikan kalau import ya. Jadi kalau import kita masuk ke karena ini sudah habis waktunya 40 menit, sebentar lagi. Nah, nanti pertanyaan boleh di sesi berikutnya, teman-teman tinggal klik lagi link Zoom yang sama ya, nanti akan masuk lagi ke sini. Kalau memang perlu dilanjut ya, tapi kalau tidak perlu dilanjut, ya kita selesai saja. Nah, saya materinya mungkin terakhir saya akan sampaikan yang import di Excel ya. Import di Excel ini masuk ke kan yang ada XLM itu ya, Excel yang SKPD Excel ada XLSM ya, M-nya itu makro. Jadi ini bisa jalan kalau kita ini enable all makro. Enable all makro. Kalau tidak di enable all makro tidak keluar, tidak bisa jalan. Nah, ini saya share yang Excel yang sudah saya buka ya. Nah, lihat ya, ini kalau diimport, ini kira-kira akan jalan seperti ini ya. Klik import. Nah, nanti impornya ada 5. Jadi import ini sebetulnya lebih banyak ya. Nah, nanti keluarnya di sini anggaran, header, aktual, transaksi. Nah, ini nanti yang dikirim lagi. Jadi misalnya sebelum saya tunjukkan ini anggaran ini sudah berisi ya. Ini tidak harus dihapus sebetulnya. Kalaupun saya klik tadi ya di sini, itu tidak menambahkan ya, tapi nimpa. Tapi
supaya yakin bahwa nah ini kalau saya ini ya anggaran misalnya ya, impor ya. Nah ini jumlahnya tetap ya. Jadi dia mengganti yang lama. Jumlahnya 43. Nah cuma kalau Anda ingin yakin bahwa isinya yang baru ya ini dihapus dulu juga nggak apa-apa. Dihapus dulu. Ya. Terus masuk lagi ke sini, terus impor. Gitu. Impor tabel anggaran misalnya ya. Nah ini masuk lagi ke sini, ini sudah berisi lagi. Gitu. Tapi kalaupun tadi tidak dihapus nanti otomatis ini terisi juga. Nah yang banyak masalah di sini di transaksi LRA ini ya. Transaksi LRA ini sementara ini ada mungkin revisi itu ya. Yang sudah install, yang sebelumnya tidak masalah. Tapi sesudah saya buat revisi, saya ada yang tidak dihapus di jurnal di sini itu, di tabelnya itu. Ini jadi geser memang ternyata. Jadi geser kreditnya di sini gitu di H ya. Nah itu tidak masalah. Nah tapi kalau yang revisi ini Anda copy paste lagi, ini sudah akan kembali ke seperti ini. Jadi ini saya tunjukkan ya. Kalau ini saya hapus transaksi LRA ini. Nah ini teman-teman beberapa masih ketika diimpor transaksi LRA, impor ya, tabel transaksi LRA, impor gitu ya. Nah yang revisi kemarin itu kreditnya di ke kanan. Nah ini sudah saya perbaiki juga kreditnya pas gitu ya, sesuai dengan tempat. Nah mungkin itu ya. Jadi nanti yang Anda kirimkan file Excel ini impor ya. Kalau jadi kita pakai impor ya mudah-mudahan tidak banyak masalah. Kedua ACCDE-nya atau backupnya. Nah tapi alternatif dari file Excel ini yang Anda kirim adalah hasil ekspor. Hasil ekspor itu tapi ada 3. 1 jurnal input data anggaran, 2 jurnal akrual, 3 jurnal kas. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Ini 3 menit lagi. Silakan ada tanggapan ya. Pertama mungkin apakah kita perlu buka Zoom baru? Silakan langsung klik aja nanti kalau perlu buka Zoom baru ya. Yang kedua, jika ada pertanyaan-pertanyaan dari apa yang saya sampaikan. Tentang revisi nanti saya share kembali di biasa ya, di link saya kirim. Nanti ada folder baru ya, revisi untuk jurnal LRA. Yang apa namanya? Supaya jurnalnya kelihatan ya, previewnya kelihatan. Ya silakan, terima kasih dari saya. Monggo teman-teman yang akan ada pertanyaan. Nah tapi mungkin sekarang belum bisa share screen ya. Nanti yang kedua kalau memang mau bisa share. Siapa Mas Abdal ya? Tadi mau bertanya. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya Pak. Ya silakan Mbak Sherin. Di file saya itu nggak ada .accde-nya, itu nggak apa-apa ya Pak? Di Windows Explorer-nya Pak. Jadi cuma ada aplikasi akuntansi SKPD itu aja Pak. Nggak ada .accde-nya. Oh itu Pak. Apa namanya? Masalah tampilan saja itu Mbak. Ya sama namanya aplikasi akuntansi SKPD gitu ya. Tapi kalau diklik kanan terus dilihat ya nama file type-nya itu ACCDE. Iya. Ya. Iya ada tulisan type ACCDE-nya Pak. Ya, nah itu nggak masalah, nggak masalah. Tampilannya aja. Terima kasih Pak. Iya sama-sama. Ada lagi yang lain? Mbak Irba, ada pertanyaan? Pak, izin tanya Pak. Oh siapa? Silakan. Siapa ini? Yang itu Pak, yang di saya kan pakai runtime 2016. Nah itu belum bisa untuk impor. Nah yang tadi yang dijelaskan Bapak, yang preview terus ekspor tadi boleh dijelaskan ulang Pak? Iya. Ya itu kayaknya memang tidak ada ya. Apa namanya di 2016 ternyata file apa namanya menu itu hilang ya. Karena saya memang tidak bikin menu sendiri. Cuma kalau saya bikin menu sendiri agak lama juga ya.
Eh, jadi kalau ini udah kelihatan ya, harusnya itu bisa kelihatan di sini ada menu aplikasi SKPD terus Excel ini, export ke Excel, kelihatan ya? Atau katanya temennya ada yang nyuruh Iya. buka di sini. Nah cuma itu dicetak pratinjau itu sebelah kanan nggak ada ya? PDF XPS, portrait landscape, ukuran margin. Nah ini takutnya jadi beda ya kalau bukan Excel langsung ya. Terus nggak bisa dikoreksi ya dengan apa namanya? Dengan aplikasi. Soalnya koreksinya pakai aplikasi gitu ya. Kalau pakai ini dikirim PDF nggak bisa. Mbak kalau itu impor bisa nggak buka Excel? Kalau di Excel nanti langsung keluar itu Pak. Kenapa? Langsung keluar seperti ini Pak. Oh coba di end screen lagi, share screen-nya di stop terus buka Excel-nya. Yang Excel SM. Oh ya.